Perkenalkan, nama saya Nuraini Fitrianingsi. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan saya membuat konten ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hidayati, SE, MSI, PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang komunikasi dalam berorganisasi. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari pihak pengirim kepada pihak penerima agar terjadi saling interaksi dan saling mempengaruhi di antara mereka melalui saluran komunikasi atau media yang seringkali dalam komunikasi terdapat gangguan. Dan untuk meningkatkan efektivitasnya harus terdapat feedback atau balikan komunikasi. Di dalam komunikasi terdapat dimensi komunikasi, yaitu yang pertama, pesan, yang kedua, pengirim, yang ketiga, penerima, yang keempat, media komunikasi, yang kelima, gangguan, dan yang keenam, umpan balik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagian dari proses komunikasi. Yang selanjutnya yaitu tipe komunikasi. Terdapat dua tipe komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan, sedangkan komunikasi nonverbal ialah komunikasi menggunakan gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu control function, yang kedua motivation function, yang ketiga emotional function, dan yang keempat information function. Setelah fungsi komunikasi, terdapat juga kegelisahan komunikasi. Kegelisahan komunikasi yaitu ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, komunikasi tulisan, atau bahkan keduanya. Misalnya yaitu seseorang yang mempunyai penyakit kecemasan atau kegelisahan lisan. Jika ia mengadakan pembicaraan melalui telepon, maka ia harus menggunakan memo, SMS, atau surat untuk mengirim pesan agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan tepat. Selanjutnya yaitu penghalang komunikasi efektif. Poin pertama yaitu penyaringan atau filtering. Penyaringan atau filtering yaitu manipulasi informasi yang dilakukan seseorang pengirim dengan maksud agar informasi itu akan tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Yang poin kedua yaitu persepsi selektif, yaitu penerima pesan dalam proses komunikasi secara efektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, atau karakteristik pribadi lawan komunikasinya. Poin ketiga yaitu defensif, yaitu bila individu menafsirkan pesan orang lain sebagai ancaman, ia akan menanggapi dengan cara yang mengganggu komunikasi efektif dengan menyerang secara verbal atau ungkapan sarkastik dan lain-lain. Poin keempat yaitu bahasa. Keanekaragaman bahasa di dalam organisasi sangat mempengaruhi komunikasi baik bahasa teknis latar belakang budaya masing-masing anggota maupun bahasa teknis latar belakang pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan kerja anggota. Setelah mengetahui pengertian komunikasi, proses komunikasi, tipe komunikasi, fungsi komunikasi, kegelisahan komunikasi, penghalang komunikasi efektif, dan yang terakhir saya akan membahas mengenai faktor efektivitas komunikasi dalam perusahaan. Faktor yang pertama yaitu CEO harus menyadari pentingnya komunikasi. Faktor yang kedua, para manajer memadankan tindakan dan ucapan. Faktor ketiga, komitmen komunikasi dua arah. Faktor keempat, penekanan pada komunikasi tatap muka.
Faktor kelima, tanggung jawab bersama untuk komunikasi karyawan. Faktor keenam, menanggapi berita buruk. Dan faktor ketujuh yaitu pesan dibentuk untuk audiens yang dimaksudkan. Jadi, kesimpulannya, komunikasi sangat penting di dalam organisasi dan lingkungan masyarakat. Tetapi di masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh berinteraksi secara langsung. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan kita untuk belajar di rumah dan kerja dari rumah atau work from home. Pada saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem new normal. Akan tetapi, pada sistem ini, pemerintah tetap menganjurkan kita untuk memenuhi protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan, dan menjaga kebersihan. Jadi, selalu menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum.